Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara pemirsa Ngayem TV yang berbahagia dimanapun berada, atas izin Allah semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan barokah fi barokatillah, dalam keadaan aman fi amanillah. Amin. Materi kali ini kita masih melanjutkan konsekuensi daripada syahadat adalah tidak mensyirikkan kepada Allah. Itu adalah konsekuensi daripada ucapan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kemarin kita jelaskan akibat syirik adalah terhapusnya amalan. Yang kedua akan menjadi orang yang rugi. Sekarang lebih dari itu saudara sekalian, akibat syirik adalah tidak diampuninya dosa dan pelakunya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa pelaku syirik dan bahkan diancam masuk neraka. Innahu mayusrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang syirik, niscaya Allah mengharamkan orang tersebut masuk surga dan akan dimasukkan dalam neraka. Berat saudara sekalian. Maka dari itu jangan sekali-kali kita syirik saudara. Oke, perkenankan kami jelaskan apa sih sebenarnya definisi syirik itu. Syirik berasal dari kata syarika yang artinya adalah bersekutu. Dengan bahasa lain, syirik adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Menyekutukan Allah dengan yang lain ini namanya perbuatannya. Orang yang berbuat syirik namanya adalah musyrik. Saya kasih contoh cerita dalam Al-Hadis Rasulullah SAW menceritakan di sebuah desa atau di sebuah kampung, ya kan? Di situ banyak berhala dan memang penduduknya mayoritas penyembah berhala. Kemudian kalau ada orang liwat akan masuk di desa itu oleh salah satu penduduk desa situ dihadangnya dengan maksud, wahai bapak, ini bapak mau masuk lewat desa sini ya? Kalau bapak mau masuk desa sini, bapak harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala-berhala ini. Gitu bapak. Gitu. Hah? Maaf, saya nggak bisa kalau memberi persembahan kepada berhala-berhala itu. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bawa apa-apa. Loh, gini loh bapak. Tidak harus banyak kok, sedikit aja yang penting kamu memberi persembahan kepada berhala itu. Sekecil apapun boleh, ibarat sekecil lalat pun boleh. Loh, kebetulan saudara sekalian ada lalat berterbangan. Nah, dipukullah, dimatikanlah lalat itu oleh seorang rajul yang dihadang tadi. Dimatikan lalat itu dan tujuannya memang dipersembahkan untuk berhala-berhala itu. Rasulullah SAW mengatakan menghukumi orang ini akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, saudara sekalian. Sekarang saya contohkan beberapa syirik, saudara sekalian. Sebenarnya banyak, ini hanya beberapa saja. Termasuk percaya dengan ilmu perbintangan, ya toh? Termasuk ada sesuatu kita mendatangi dukun badi. Semua itu adalah syirik. Mengapa dikatakan syirik?
Kalau dukun itu kan mengatakan, ya toh, dia merasa mengatakan bisa tahu nasibnya ini, bisa tahu begini-begini. Padahal saudara sekalian, semua itu sudah kedahuluan dengan nasnya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Sesungguhnya barang gaib itu hanya Allah yang tahu. Dan Allah tidak memberikan untuk bisa tahu mengetahui barang gaib kepada siapa saja. Kecuali Allah sendiri yang tahu. Maka dari itu saudara sekalian, dalam Al-Hadis banyak ancaman-ancaman pelaku syirik. Salah satunya adalah 40 malam sholatnya tidak diterima oleh Allah. Dan bahkan dihukumi oleh Rasulullah SAW, berarti orang tersebut telah mengufuri terhadap kitabnya Allah yang diterbitan kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya dihukumi telah kufur terhadap Al-Quran. Berat saudara sekalian. Andaikan kita ilmu perjodohan ya, kita mencari jodoh. Mengapa kita harus aneh-aneh ke dukun kepada minta diramal, datangkan bagaimana jodohnya gimana? Saudara sekalian, Allah sudah memberi informasi wanita yang keji akan didatangkan jodoh laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji akan didatangkan jodoh wanita yang keji. Dan sebaliknya, laki-laki yang solih, Allah akan mendatangkan gandengannya adalah wanita solehah. Wanita solehah, Allah akan mendatangkan jodohnya laki-laki yang solih. Berarti sebenarnya saudara, sudah ada cara untuk mendapatkan jodoh. Allah sudah memberi, sudah memberi stop. Saudara sekalian, memang seharusnya Allah itu kita tempatkan sesuai dengan sifat hakikinya Allah. Bagaimana sifat hakikinya Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah itu esa, Allah itu satu. Ya harus kita satu, tidak disirikkan. Dan Allah Allahus somad. Allah itu maha tempat segala permintaan. Jadi tempat permintaan hendaknya disandarkan, dipanjatkan kepada Allah. Karena Allah memang tempatnya untuk segala permintaan itu hanya di Allah. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau mengibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Itu saudara. Sekarang bagaimana solusi menghindar dari syirik? Sebenarnya gampang saudara sekalian. Yaitu pasrahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah. Dan yakin sekali dengan firman-firman janji Allah. Karena janji Allah itu pasti. Salah satu janji Allah adalah Id'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian pada aku, kata Allah, pasti akan aku beri. Berarti sebenarnya tinggal Allah dengan perkasanya mengatakan, apa yang kamu minta? Mintalah pada saya, akan saya beri. Jaminan dari Allah saudara sekalian. Apa yang kita minta? Andaikan kita akan keluar dari rumah, Allah lewat Rasulullah SAW memberi solusi, ada doanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dalam Al-Hadis diterangkan, barang siapa yang mau berdoa ini akan keluar rumah, mau berdoa ini, Allah akan menjaganya dalam perjalanan itu. Dijaga Allah saudara. Yang pertama. Yang kedua, Allah juga memberi solusi untuk menjaga keamanan seseorang, untuk menjaga hambanya Allah. Berdoalah setiap pagi dan sore, pagi 3 kali, sore 3 kali. Bagaimana doanya? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
Barang siapa yang berdoa ini 3 kali sore, pagi 3 kali, Allah menjamin orang tersebut tidak akan kena bahaya. Itulah janji-janji Allah. Saya kira demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ngalam TV, ayo kita ngaji.